Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Ya, sebagai pengantar, TWK yang saya alami saat SKD CPNS tahun 2019 itu lebih banyak soal-soal HOTS, soal-soal yang butuh pemikiran yang tinggi, yang lebih mendalam untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi tidak hafalan ya teman-teman. Kesulitannya soal HOTS ini, ya sulit kita mencari pilihan jawaban A sampai E itu. Kalau misalkan soalnya kecuali, kok jawabannya benar semua gitu ya. Kalau soalnya misalkan mana yang paling benar, itu kok benar semua gitu ya. Atau salah semua gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi kita bisa menganalisanya. Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Untuk menganalisa soal itu bagaimana sih cara saya sendiri? Oke, nomor 1. Setiap negara mempunyai fungsi yang berhubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Untuk itu, hal yang harus dilakukan negara adalah sebagai berikut ini, kecuali A. Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. B. Membuat konsensus mengenai ideologi dan pandangan hidup bangsa tersebut. C. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. D. Mengusahakan pertahanan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. E. Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Oke, silakan di pause dulu. Teman-teman pikir sendiri jawabannya yang mana. Oke, saya bahas ya. Gini. Nah, ini kan seolah-olah jawabannya kok benar semua. Nah, ini pertanyaannya adalah kecuali. Jadi kita cari yang bukan ya. Yang bukan merupakan hubungan erat dengan tujuan dibentuknya negara tersebut. Nah, yang bukan yang harus dilakukan. Nah, ini kata kuncinya ini harus dilakukan atau dilaksanakan, teman-teman. Begini. Dari pilihan A sampai E ini, kalau saya sendiri ya, saya cari mana yang paling berbeda. Ya, biasanya soal-soal HOTS itu begitu. Ada kok mirip tapi ada yang paling berbeda itu, teman-teman. Dari A sampai E itu. Nah, kita analisa ya, yang A. Ini melaksanakan ketertiban. Nah, ini kan ada harus dilakukan di soal nomor satunya ini. Melaksanakan ketertiban. Saya dulu kalau menjawab seperti itu. Ini sepertinya yang A sudah benar ya. Melaksanakan ketertiban ini. Oke, berarti dilakukan, dilaksanakan atau tadi sudah diwujudkan gitu loh. Ya. Jadi yang A benar ya. B. Membuat konsensus. Ini konsensus kan membuat peraturan-peraturan gitu loh, teman-teman. Membuat peraturan artinya belum dilakukan. Ini kan harus dilakukan, belum loh, ini belum dilakukan. Ini hanya sekedar membuat konsensus saja, entah dilaksanakan atau tidak ya belum ya. Yang B sepertinya tidak ya, dari kata-kata membuat konsensus ini. Yang C. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ini mengusahakan berarti dilaksanakan, mengusahakan ya, diupayakan. Ini kan harus dilakukan negara. Nah, soalnya itu harus dilakukan negara. Oke, yang D. Mengusahakan pertahanan. Nah, ini juga dilakukan. Ini tindakan ya berarti. Oke. Antara A, B, C, D ya, A, C, D ini melaksanakan. Nah, sedangkan yang B ini hanya sekedar membuat peraturan, entah dilaksanakan atau tidak itu belum tahu kita. Oke. Yang E. Menegakkan keadilan. Ini juga dilaksanakan, ini berarti diwujudkan. Nah, yang B ini
Jelas tidak ya? Ya itu caranya seperti itu teman-teman saya dulu. Ya, B. Ya ini memang ini jawabannya. Menganalisanya seperti itu. Sekarang nomor 2. Jadi di pembahasan saya ini kenapa milih B itu sudah jelas ya. Nomor 2. Permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi hal-hal berikut kecuali A. Kebijakan dan strategi pertahanan masih bersifat parsial. B. Partisipasi masyarakat civil society dalam pembangunan pertahanan masih rendah. C. Kurang memadainya sarana dan prasarana anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI. D. Rendahnya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan atau alutsista. B. Belum optimalnya pendayagunaan potensi TNI dan Polri dalam bela negara. Nah ini sekali lagi soal seperti ini itu kita jadi bingung ini. Kok sepertinya benar semua ini kok sepertinya permasalahan semua ya kan. Loh, permasalahan kebijakan masih bersifat parsial, ini masih sebagian ini belum menyeluruh ya. Parsial itu belum menyeluruh gampangnya. Ini permasalahan juga ya. Nah terus partisipasi masyarakat rendah, ini permasalahan lagi, ini permasalahan. Kurang memadainya, ini juga kata-kata yang bermasalah ya, permasalahannya seperti itu. Yang D, rendah ya, ini berarti juga permasalahan, rendahnya kondisi. Yang E kok sepertinya juga belum optimal, ini kok juga gitu loh ya. Jadi kan kita bingung. Tapi lihat teman-teman, ini ada TNI dan Polri. Loh, kenapa kok Polri? Polri itu bukan, nah ini kan untuk pertahanan negara, lihat ya. Soalnya ini pertahanan negara. Apakah Polri itu alat untuk pertahanan negara? Bukan teman-teman. Dia itu untuk keamanan dan ketertiban Polri itu. Ini loh yang salah teman-teman. Polri-nya ini yang salah. Ya. Ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 ya. Kita lihat ya. Ya, lihat ini pasal 30 ayat 4. Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban ya. Perhatikan itu ya, keamanan dan ketertiban. Tentara itu untuk pertahanan, ini mempertahankan, melindungi keutuhan negara. Oke, yang salahnya adalah di Polri-nya itu teman-teman. Jadi jawabannya tadi adalah yang E. Ya, jawabannya yang E. Paham ya? Gitu. Itulah soal HOTS itu. Selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Selain disebabkan oleh keluarnya Dr. Cipto Mangunkusumo dari organisasi, semakin lambannya gerak organisasi Budi Utomo juga disebabkan oleh A. Pembatasan kemajuan pendidikan di kalangan priai. B. Lebih mementingkan kepentingan kolonial. C. Pembatasan gerak organisasi pada bidang sosial pendidikan. D. Desakan kaum muda untuk terjun ke bidang politik. E. Menonjolnya kaum terpelajar yang lebih mengutamakan jabatan membuat kaum priai tersisih. Disebabkan apa ini teman-teman? Biasanya pergerakan seperti ini itu karena ya haus kekuasaan juga ya biasanya. Karena ini kan sedang melawan kolonial, jadi kalau organisasi seperti ini itu alasannya tokoh pentingnya ini kan Dr. Cipto Mangunkusumo nih ya. Ini kan tokoh pentingnya ini. Ini geraknya jadi semakin lamban karena pergerakan Budi Utomo itu yang mana? Ya, kalau saya ya yang B, ini
lebih mementingkan kepentingan kolonial ya, sehingga Dr. Cipto Mangunkusumo ini kurang suka. Jadi misalkan kalau kita itu mendirikan suatu organisasi dengan tujuan tertentu, misalkan ya untuk melawan gerakan tertentu, ternyata organisasi itu tidak melawan, malah memihak. Nah, ini kan berarti menyebabkan keluarnya ini. Ini lebih mementingkan kepentingan kolonial. Jadi yang B. Nah, sebenarnya ini juga ada yang membingungkan lagi, atau antara B dan E ini. Menonjolnya kaum terpelajar yang lebih mengutamakan jabatan. Ini juga sepertinya iya, tapi yang lebih tepat itu mementingkan kepentingan kolonial. Ini kan juga sudah termasuk mengutamakan jabatan juga ya kan, diiming-imingi jabatan oleh Belanda, oleh company itu masih mau ya, seperti itu. Jadi tujuannya dari organisasi Budi Utomo ini sudah tidak sesuai tujuan utamanya, dari gerakannya jadi lamban. Menganalisanya seperti itu. Saya menganalisa soal TWK juga membuat kata-kata sendiri lah istilahnya gitu. Oke, sekarang nomor 4. Dalam demokrasi permusyawaratan, sebuah keputusan politik dikatakan benar jika A. Berorientasi pada urgensi jangka pendek, B. Bersifat parsial dengan melibatkan pendapat semua pihak secara inklusif, C. Didedikasikan untuk arah kepentingan tertentu, C. Didedikasikan untuk arah kepentingan tertentu ya. Yang D. Adanya klaim dari masyarakat mayoritas. E. Didasarkan tidak pada subjektivitas ideologis semata. Nah, ini juga yang soal nomor 4 ini juga cukup membingungkan juga ya teman-teman ya. Sebuah keputusan politik dikatakan benar. Oke, kita analisa yang A dulu. Berorientasi pada urgensi jangka pendek, ya gak bisa. Keputusan musyawarah itu harus jangka panjang. Nah, untuk masa depan ya, untuk masa depan juga. Ini jangka pendeknya ini yang salah ya. Yang salah itu ini ya. Jadi yang A tidak. Nah, ini bersifat parsial lagi. Kalau kata-kata seperti ini ya sudah jelas salah ya. Parsial itu tidak menyeluruh, hanya sebagian-sebagian saja. Tidak bersifat menyeluruh, atau tidak umum ya. Didedikasikan untuk arah kepentingan, nah bukan tertentu ini ya. Maksudnya untuk arah kepentingan umum, untuk masyarakat banyak, untuk bangsa dan negara. Ini tertentu, harusnya umum ya. Tapi bukan. Yang D, adanya klaim dari masyarakat mayoritas, ini juga tidak bisa ya. Harus minoritas juga harus dilindungi juga, harus menyeluruh. Minoritas mayoritas itu nggak ada lah istilahnya dalam negara ini, jadi nggak bisa ya. Nah, ini ya, harus mencakup seluruh masyarakat, tidak ada mayoritas dan minoritas. Yang E, didasarkan, nah ini kata-kata ini lah, ini tidak, ini loh, ini kan tidak, ini memang subjektif kan. Subjektif itu kan nggak benar ya, harusnya objektif ya sih. Untuk mengambil keputusan itu harus objektif. Kalau subjektif itu ya, misalkan saya ya, sesuai saya sendiri. Misalkan saya mengambil keputusan, saya menyukai murid itu, lalu saya berikan nilai bagus, itu namanya subjektif karena menyukai dari diri saya sendiri, tidak objektif. Sedangkan teman lainnya yang lebih pintar, saya kasih nilai jelek karena saya tidak suka, padahal dia lebih pintar, itu berarti tidak objektif. Nah, ini tidak pada subjektif. Nah, subjektif memang salah, tapi di sini ada tidak. Berarti yang E jawabannya ya. Didasarkan tidak pada subjektivitas ideologi semata. Nanti tidaknya ini loh. Yang E ya. Begitu, gampang sekali ya. Nomor 5. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok. B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. C. Memberi bantuan senjata pada negara yang bertikai. D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi. E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Nah, yuk yang mana? Di pos dulu. Ya, yang B. Kenapa yang B?
Karena lihat ada kata kunci bebas aktif tapi berdasarkan Pancasila. Kalau yang A ikut campur dan memihak salah satu blok, ya kita nggak boleh memihak, nggak boleh, makin berkonflik nanti. Memberi bantuan senjata, ya, perang terus jadinya ya. Nah, yang D menghimpun negara sepaham dan seideologi, ya tidak bisa ya, karena negara-negara lain ada yang komunis, ada yang Islami, ya, seperti itu kan tidak bisa ya. Misi damai itu harus mencakup semuanya. Yang E, organisasi ekonomi yang Eropa sentris terpusat kepada Eropa, ya tidak bisa, berbahaya. Sekarang nomor 6. Berikut ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional, kecuali A. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan bangsa. B. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. C. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. D. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. E. Perwujudan kedaulatan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan. Ini juga hoax lagi teman-teman. Soal-soalnya mirip semuanya ya, seperti ini ya. Nah, yang mana? Silahkan di pause, dipikir. Ya, yang B teman-teman. Loh, kenapa yang B? Ini loh politik ini. Politik ini ya, sulit bersatu teman-teman. Mana ada politik bersatu? Ini kan wawasan Nusantara ya. Wawasan itu Nusantara itu tidak ada unsur politik sebenarnya. Nusantara itu damai, politik kan lebih cenderung apa ya, lebih cenderung bertikai lah, mesti berbeda pendapat. Ini satu kesatuan bangsa, benar ya. Nusantara itu mencakup bangsa, Nusantara itu mencakup sosial budaya, Nusantara itu mencakup ekonomi, Nusantara itu mencakup pertahanan. Politik ini sudah lepas dari itu semua. Yang kecualinya itu yang B. Ada lagi, karena wawasan Nusantara itu juga mencakup wilayah, jadi satu kesatuan wilayah. Ada satu lagi yaitu wilayah. Itu benar. Oke, satu kesatuan wilayah. Oke, sekarang nomor 7. Begitu ya teman-teman, menjawab soal hoax itu butuh pemikiran yang mendalam, intinya pemikiran yang tinggi untuk mencari jawaban yang tepat. Nomor 7, pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengembangkan budaya asing. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku. C. Kemauan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Yang E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Ini kan kata-katanya juga membingungkan lagi, ini namanya hoax ya. Banyak soal-soal jebakan ya. Kata-katanya mirip sekali gitu. Nah, ini mengembangkan kebudayaan asing ngapain juga, karena kebudayaan Indonesia juga sudah bagus ya. Sopan santun, ramah, gemari Palu Jinawi ya. Nggak perlu, ini sudah salah. Ini yang B juga pertengkaran antar suku juga nggak usah, ini buruk sekali. Yang C tuntutan dan kebudayaan masyarakat modern. Nah, kalau yang tradisional bagaimana ya? Nggak perlu ya, ini tidak tepat lah ya. Pengamalan ini pengamalan Pancasila. Oke ya, yang benar itu D dan E nih kayaknya ya. Ya, ini yang bingung. Ini sudah kita coret, tinggal D dan E. Ini mana yang sesuai Pancasila ini ya? Bersatu ini ya. Yang mana?
Yang D, teman-teman. Kalau manusia itu bisa mengendalikan dirinya, itu bisa bersatu, tidak egois, ya, sehingga mampu menjaga Indonesia. Cukup yang D ini. Oke. Sekarang nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk faktor pendukung terwujudnya integrasi nasional adalah: A. Adanya faktor kesamaan sejarah sehingga timbul rasa senasib seperjuangan. B. Adanya konsensus nasional yang diwujudkan dalam lambang-lambang nasional. C. Munculnya rasa cinta tanah air yang tumbuh dari sejak masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga saat mengisi kemerdekaan. D. Adanya keinginan untuk bersatu tanpa melihat suku, ras, dan agama asal. E. Luasnya wilayah kekuasaan suatu negara. Ya, silakan di pause dulu teman-teman. Dipilih, ini juga membingungkan semua pokoknya soal-soal itu. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham apa itu integrasi. Integrasi itu memadukan menjadi satu kesatuan, pemaduan, pembauran, ya. Integrasi itu seperti itu. Manakah yang bukan? Ya, ini sepertinya juga cukup sulit juga lah. Ya. Yang mana? Nah, yang A ini benar ya. Faktor kesamaan ini benar yang A. Yang B, adanya konsensus nasional. Nah, lambang-lambang nasional seperti Bhinneka Tunggal Ika itu juga untuk mendukung terwujudnya integrasi nasional, yaitu persatuan dan kesatuan, itu integrasi. Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Lambang lagi ya apa itu? Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini mewujud untuk terwujudnya integrasi nasional. Ini rasa cinta tanah air juga sudah sangat jelas bisa mewujudkan integrasi nasional, persatuan dan kesatuan nasional. Gampangnya integrasi itu persatuan dan kesatuan. Yang D, adanya keinginan untuk bersatu tanpa melihat suku, ras, dan agama asal. Ini juga mewujudkan integrasi nasional ya, kalau sikap seperti ini ya, keinginan seperti ini. Oke. Jadi yang bukan itu yang jelas yang E. Luas wilayah ini ya belum tentu bisa menunjukkan integrasi ya. Yang penting kan rakyatnya itu ada faktor kesamaan sejarah, rasa senasib seperjuangan ya, rasa cinta tanah air. Terus ini lambang-lambang negara itu juga untuk tujuan integrasi nasional. Oke, sekarang soal selanjutnya. Oke, nomor 9 teman-teman. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri. A. B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan. C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. D. Kebudayaan masyarakat tidak bisa digantikan oleh budaya lain. E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Mana ini ya teman-teman? Ini pilihan jawabannya sepertinya kok juga membingungkan ya. Kalau yang jelas yang bukan ini jelas yang E ya. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda namun tetap satu jua. Artinya karena keanekaragaman pun bisa disatukan dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang E ini jelas bukan. Ayo yang mana? Ya, yang C harusnya teman. Yang paling benar adalah yang C. Ini tidak boleh membedakan suku. Karena suku itu juga berbeda kulitnya, berbeda bahasanya ya. Nah, ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata dalam pilihan A, B, dan D ini bagus-bagus, tapi tidak sesuai lah. Maksudnya tidak sesuai dengan kata-kata semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini.
kurang tepat ya. Bergaul harus dapat menyelesaikan diri ya, kurang tepat dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, ini tidak boleh membedakan suku, ini sangat tepat dengan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi yang C gitu ya teman-teman, cara menganalisanya seperti itu. Oke, nomor 10, perhatikan daftar faktor-faktor di bawah ini. Ini caranya, jangan melihat ini nanti bingung, langsung saja ke soalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional di bidang ekonomi ditunjukkan oleh nomor baru kita analisa ini gitu. Mana yang ketahanan nasional di bidang ekonomi? Ya, yang mana teman-teman? Ini kata-katanya dirubah. Yang sesuai. Sebenarnya yang mendukung ketahanan nasional itu contohnya seperti bumi dan sumber alam, modal, tenaga kerja, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, hubungan ekonomi nasional dengan luar negeri, terus sarana dan prasarana, ya, atau infrastruktur. Tapi soal ini merubah kata-katanya, mana yang mirip dengan itu. Ini ya. Ya, dia satu. Tadi apa itu? Bumi dan sumber daya alam, modal, tenaga kerja. Nah, ini tenaga kerja itu menyangkut kemampuan penduduk. Iptek, hubungan ekonomi dengan luar negeri. Ini yang tiga ya. Ini bukan seolah-olah benar, integrasi ekonomi, persatuan ekonomi seolah-olah benar, tapi ya salah ya. Keunggulan produk ekonomi nasional ini juga tidak mempengaruhi ketahanan nasional ya. Sarana dan prasarana atau infrastruktur ini yang sedang digenjot oleh pemerintahan kita ya, untuk kualitas atau ketahanan nasional di bidang ekonomi. Yang C. Kalau infrastrukturnya buruk, menjangkaunya sulit di suatu daerah, jalanannya rusak, ini juga akan kesulitan untuk mewujudkan ketahanan nasional di bidang ekonomi ya. Jadi 1, 3, 5 yang C ya. Begitu menganalisanya teman-teman. Oke, bacaan untuk menjawab soal nomor 11 sampai 5. Nah, kalau seperti ini jangan dibaca dulu teman-teman ya. Jangan dibaca gini nanti kelamaan. Kita langsung ke soalnya. Kita ke soalnya dulu ya. 11. Artikel di atas ditujukan untuk, nah terus kita baca cepat. Ini kan A anak, B anak PAUD, C orang tua, D ayah, E ibu. Nah, kita cari kata kuncinya saja. Ini tentang apa? Perkembangan zaman tentunya menuntut adanya perubahan termasuk dalam mendidik anak. Orang tua sekarang, nah ini ada orang tua lagi nih. Orang tua mulai merasakan perlunya pendidikan anak usia dini ya, lihat. Oke, terus kita lihat lagi, menjadi pilihan bagi orang tua. Nah, ini ada orang tua lagi. Kalau saya seperti itu biar cepat ya. Berarti ini ditujukan untuk, tulisan ini ditujukan untuk para orang tua, bukan ayah atau ibu, sekedar ayah atau ibu ya. Ini ada lagi, mendapat perhatian dan asuhan selama orang tua bekerja. Oke, jadi untuk orang tua. Sehingga yang jawaban yang paling benar, yang tepat adalah yang C. Bukan yang paling benar ya, yang tepat ya. 12. Salah satu alasan orang tua memasukkan anaknya yang berumur kurang dari 4 tahun ke PAUD adalah A. Biaya gratis, B. Untuk pengasuhan, C. Sibuk bekerja, D. Untuk mengoptimalkan perkembangan anak, E. Ada kewajiban dari pemerintah. Yuk, yang mana? Ya, sudah di pause yang mana? Baca lagi di sini teman-teman. Nah, bisa di back videonya ya. Dibaca terus dijawab. Yang mana tadi? Sebenarnya sih nggak perlu dibaca kalau soal seperti ini teman-teman. Ada caranya, nggak perlu dibaca. Cari kata yang paling positif lah istilahnya ya. Cari kata yang
Cari kata yang paling positif saja lah. Gampangnya seperti itu. Nah, yang paling positif di sini ya ini kan biaya gratis, ini kan kurang positif ya, untuk pengasuhan ya kurang positif, si bekerja itu ya kurang positif. Yang D ini yang positif ya, yang paling positif lah, gitu saja, yang paling benar itu saja. Nah, boleh kalau kita cocokkan dengan bacaannya ya boleh. Nah, di sini nih. Ya, di paragraf ketiga lah jawabannya itu ya. Nah, ini untuk proses tumbuh kembang anak, perkembangan yang pesat, kecerdasan, proses belajar pada pendidikan ini dapat mencapai hasil yang optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi jawaban itu ada di paragraf ketiga. Tapi kalau kita nggak membaca pun sebenarnya juga bisa kita cari yang paling positif biar cepet gitu ya. Ini yang D itu aja ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 13, 14 dan 15. Isian yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga yaitu A maka, B oleh karena itu, C karena, D dan E atau. Nah, ini yang mana teman-teman? Ya kita kalau soal seperti ini ya langsung wajib kita baca lagi ya. Oke. Nah, kita jadi di sini ya. Kita baca proses pembelajaran pada pendidikan langsung saja di sini boleh. Dapat mencapai hasil yang optimal bila anak mendapatkan stimulasi yang sesuai dengan perkembangan usianya. Anak belajar melalui observasi, eksperimen, dan komunikasi dengan orang lain. Masa ini sangat penting sebagai fondasi utama bagi perkembangan anak di usia selanjutnya. Maka sekarang terdapat banyak sekolah untuk pendidikan anak usia dini dengan berbagai metode pendidikan untuk mengoptimalkan kemampuan anak. Kalau maka tidak ya sebenarnya, oleh karena itu biasanya ya. Oleh karena itu, jadi soal seperti ini itu cari yang cocok jadinya teman-teman. Kata-kata mana yang cocok? Karena, kalau karena saja, karena harusnya karenanya gitu ya, harusnya karenanya. Maka bukan dan juga bukan ya jelas itu. Oke, jadi oleh karena itu. Saya tidak membaca semuanya ya teman-teman karena kita ini terburu-buru waktu, jadi ya harus cari kata kuncinya saja gitu. Kita lihat inti-intinya saja. Jadi bacanya harus cepat. Jangan dibaca semuanya, kelamaan nanti. Oke, 15. Usia anak yang termasuk dalam golden age yaitu yang mana? 3, 5, 6, 7, 8. Ya, kita cari. Harus cari ini sepertinya memang golden age yang mana. Golden age itu kan kata kuncinya di sini teman-teman. Periode sejak anak lahir hingga kurang lebih usia 4 tahun dipercaya sebagai periode keemasan. Golden age di sini teman-teman. Kurang lebih usia 4 tahun. Jadi ya di bawah itu 5 tahun ya nggak usah ya, berarti perkiraannya itu sampai 4 tahun lah itu sudah masuki usia golden age. Jadi kita cari yang di bawah 4 atau sama dengan 4. Jadi kata-kata seperti itu ya. Nah, yang di bawah 4 itu 3 ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, 14. Oh, ini kok langsung 15 ya. Nah, kita jawab 14 ya. Maaf. Objek pembicaraan tes di atas adalah A. Pendidikan, B. Orang tua, C. Psikologi, D. Anak, E. Sekolah. Ini objek itu berarti tujuannya ke arah mana ya? Ke arah mana objeknya itu? Nah, tadi kan kita sudah membaca sekilas tadi untuk menjawab soal-soal ini, harusnya bisa ya langsung ya. Yaitu objeknya adalah tentang anak ini. Tentang apa sih ini? Tentang anak. Ya. Memang ditujukan, pelajaran ini memang ditujukan untuk orang tua, tapi ini pembahasannya tentang anak, tumbuh kembang anak,
pendidikan usia dini itu kan mencangkut anak ya, jadi langsung yang D teman-teman. Subjeknya yaitu yang menulisnya itu ya psikolog, jelasnya ya, psikolog anak biasanya ditujukan untuk orang tua. Tapi tentang apa sih bacaan ini? Tentang anak, objeknya itu. Objeknya adalah anak. Oke. Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.